ada, dan kali ini saya akan berbagi resep lagi, yaitu resep membuat waji dari beras ketan, dan tentunya hasil dari waji ini enak dan gurih. Dan bahan-bahan yang kita butuhkan itu mudah didapat juga di lingkungan sekitar kita atau mudah didapat di supermarket yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, sekarang ini saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang ada. Baik, bahan-bahan yang akan kita butuhkan untuk membuat waji beras ketan. Yang pertama yaitu beras ketan sebanyak 1 kilo. Berikut gula merah. Gula merah ini saya gunakan ada 2 warna. Satu gula merahnya warnanya agak terang, dan yang satu gula merahnya agak gelap. Dan gula merah ini yang kita butuhkan itu sebanyak 300 gram. Berikut santan yang kita gunakan yaitu 1000 ml. Dan santan ini nanti kita akan bagikan 2 bagian. Berikut kita gunakan gula juga. Gulanya sebanyak 2 sendok makan. Kita menggunakan juga garam secukupnya. Begitu juga kita menggunakan kayu manis. Kayu manis yang saya butuhkan seperti ini, merek seperti ini, yaitu merek kupu-kupu. Dan yang terakhir kita gunakan juga daun pandan supaya hasil dari waji itu harum. Baik, kita lanjut cara membuatnya. Baik, sekarang cara membuat waji beras ketan ini, tapi terlebih dahulu beras ketan ini kita cuci bersih dan kita rendam selama 2 jam. Dan sekarang kita akan mengukus beras ketan ini. Kita tuang di wajan yang ada. Kita tuang. Ya. Dan beras ketan ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit. Ini langkah pertama ya untuk mengukus beras ketan ini. Ya, kita tuang semuanya. Lalu kita kukus. Kita kukus semuanya. Kita kukus. Dan saya akan menggunakan kompor hob untuk mengukus beras ketan ini. Sekarang kita akan melihat hasil kukusan beras ketan. Kukusan yang pertama. Oke, kita akan mengeluarkan dari wajan beras ketan ini. Kita tuang di loyang. Kita tuang di loyang ya, semuanya. Semua di loyang. Ini beras ketannya kukusan yang pertama ini sepertinya sudah matang. Ya. Hasil dari kukusan pertama ini itu sepertinya beras ketannya masih setengah matang gitu. Kita tuang semuanya di loyang. Tuang semua di loyang beras ketannya. Lalu ya, baik. Sudah dituang semua di loyang. Lalu beras ketannya ini kita tuang santan yang ada. Tadi santan yang 1000 ml, tapi kita tuang sebanyak 300 ml. Ya, kita aduk dulu santannya. Tuang sedikit saja, yaitu sekitar 300 ml. Kita tuang. Ya.
Lalu kita aduk lagi sampai dia tercampur betul dengan santannya. Saya akan tambahkan sedikit santannya sampai dia meresap seperti ini. Kita aduk lagi sedikit sampai meresap santannya ke beras ketan. Jadi santannya dengan beras ketan sudah menyatu. Setelah sudah meresap, lalu kita kukus kembali. Yaitu kukusan tahap kedua ini, yaitu hanya sekitar 10 menit saja. Ya, kita tuang kembali supaya hasilnya bagus dan rasa dari wajik ketan ini gurih. Kita kukus lagi beras ketannya, kita kukus. Ini kukusannya yang tahap kedua yang sudah dicampur dengan santan. Kita kukus selama 10 menit. Kita akan menuang santannya, santan yang sisa tadi, ya. Berikut gula merah, sesudah gula merah, berikut kita tuang garam kita tuang ke dalam wajan. Kita campur semua bahan. Berikut gula, sesudah gula berikut kita taruh daun pandan. Sesudah tercampur semuanya, dan yang paling terakhir yaitu kita gunakan kayu manis. Tujuan kayu manis ini supaya wajik harum. Kita tuang secukupnya ya, kayu manisnya secukupnya. Kita campur semuanya adonan ini sampai gula merahnya hancur dan meleleh. Sampai santannya mendidih dan gula merahnya hancur meleleh. Seperti ini. Sekarang santannya dan gula merah sudah tercampur rata. Gula merahnya sudah mencair semuanya. Dan sesudah ini kita harus saring. Supaya kotoran-kotoran yang tersisa itu kita buang. Kita saring ya. Kita saring. Terus wajan yang sisa ini, adonan yang sisa ampas-ampas ini, kita menggunakan air untuk membersihkannya. Kita membersihkan wajan ini. Dan sisa-sisa air ini kita akan buang. Dan kita lanjut saringan tadi, kita kembali lagi tuang di wajan. Iya. Kita aduk-aduk terus sampai mendidih, sampai adonan gula
gula dan santan ini sampai kental. Mendidih rata sampai dia kental. Sekarang gula merahnya dan santan sudah kental seperti ini. Ya. Usahakan kental ya, harus kental gula merahnya dan santan ini. Lalu kita masukkan beras ketan tadi yang sudah dikukus tahap kedua. Seperti ini ya. Ya, seperti ini. Lalu kita tuang di dalam gula merah dan santan yang sudah kental. Kita tuang semua ya. Seperti ini. Beras ketannya dicampur rata sampai gulanya meresap beras ketan. Ya, kita aduk-aduk ya, seperti ini. Ya, kelihatannya bagus sekali, merah, hitam. Begitu menarik. Dia sampai meresap dan kering. Aduk rata ya. Begini. Aduk rata sampai adonannya kering, gula merahnya kering, meresap beras ketan. Seperti ini ya. Masih kelihatan ada belum tercampur betul, jadi kita aduk-aduk sampai merata. Ya. Sampai dia meresap betul. Terus diaduk ya sampai gulanya betul-betul kering, meresap di beras ketannya yang sudah dikukus tadi. Ya, kalau sudah benar-benar kering, berarti adonannya sudah jadi atau sudah matang. Sepertinya adonannya sudah jadi nih. Meresap di beras ketan. Ya, nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut untuk tuang di cetakan.
Oke, seperti ini. Ya, seperti ini ya hasilnya. Seperti ini hasilnya. Setelah ini kita akan tuang di cetakan kue. Baik, saya menggunakan cetakan seperti ini untuk menuang waji di dalam cetakan seperti ini. Tapi sebelumnya itu saya menggunakan minyak goreng untuk supaya wajinya tidak lengket. Ya, kita ratakan. Dan cetakan ini ukurannya 28 cm. Cetakan ini kalau tidak cukup, kita juga bisa menggunakan cetakan yang kecil. Ini ukuran 20 cm. Kita gunakan minyak supaya wajinya tidak lengket. Ini kita ratakan seperti ini. Kita ratakan seperti ini. Kita akan menuang waji beras ketan ini ke dalam cetakan. Seperti ini ya. Kita tuang. Ya. Lalu kita ratakan dengan sendok seperti ini ya. Kita padatkan di dalam cetakan. Seperti ini ya. Seperti ini kita padatkan. Karena masih ada sisa, kita tuang lagi yang sisa ini, waji yang sisa ke dalam cetakan yang ukurannya 20. Kalau untuk jualan waji, kita bisa menggunakan cetakan mika yang kecil kalau wajinya dijual. Tapi ini karena untuk dimakan sendiri, kita menggunakan talang yang besar. Seperti ini ya. Kita ratakan lagi, padatkan wajinya. Seperti ini. Dipadatkan supaya kalau sudah dingin, wajinya hasilnya sangat baik. Dia sudah jadi keras. Oke, seperti ini hasilnya. Seperti ini hasilnya. Ya, ada 2 cetakan ya.